Aku nggak pernah nyangka hidupku bakal serumit ini. Semua berawal dari kantor, tempat aku ngabisin sebagian besar waktuku. Setiap hari aku berangkat pagi, pulang sore, kadang malam kalau ada kerjaan tambahan. Rutinitas yang sebetulnya biasa aja, tapi karena dijalanin terus-terusan, sering bikin jenuh juga. Aku kerja di sebuah perusahaan swasta, nggak besar-besar amat, tapi cukup bikin aku sibuk. Teman-teman kerjaku juga beragam. Ada yang serius banget, ada yang santai, ada yang kaku, ada juga yang suka bercanda. Dan di antara semua itu, ada satu orang. Sebut aja namanya Raka. Raka itu tipe cowok yang gampang bikin orang nyaman. Dari awal kenal, aku udah sadar kalau dia punya aura yang entah kenapa bikin orang betah ngobrol sama dia. Gayanya santai, gak pernah kelihatan buru-buru, tapi selalu nyelesain kerjaan tepat waktu. Dia juga punya selera humor yang pas, gak lebay, tapi juga gak kering. Awalnya aku gak terlalu dekat sama dia. Kita cuma sering satu meja kalau makan siang bareng tim, atau kebetulan pulang bareng kalau arah rumah sama. Buatku semua itu biasa aja, murni teman kerja. Aku bahkan gak pernah mikir aneh-aneh, apalagi aku udah punya suami, Dimas. Dimas itu tipe suami yang baik banget. Dia selalu berusaha ngasih yang terbaik buat aku. Dia kerja keras, pulang selalu bawa kabar gembira, entah itu bonus kecil dari kantor, atau sekedar cerita receh di jalan yang bisa bikin aku ketawa. Bukan tipe romantis yang tiap hari kasih bunga atau coklat, tapi dia selalu nunjukin kalau aku prioritasnya. Jadi sebenarnya, nggak ada alasan buat aku cari perhatian dari orang lain. Tapi entah kenapa, perhatian kecil dari Raka bikin aku ngerasa dilihat lagi dengan cara yang berbeda. Awalnya sederhana. Raka sering nanya hal-hal kecil, yang sepele banget tapi terdengar manis. Udah makan belum? Atau hati-hati pulang ya? Kalimat yang mungkin kedengeran biasa aja, tapi saat aku lagi capek atau jenuh, itu rasanya nyegerin banget. Apalagi kalau lagi ada masalah kecil sama Dimas. Perhatian itu kayak jadi pelarian singkat buat aku. Aku tahu seharusnya nggak boleh ngerasa gitu. Tapi perasaan manusia kadang susah diatur. Hari demi hari, obrolan kita makin intens. Dari chat kerjaan yang tadinya cuma seputar laporan atau deadline, lama-lama nyeret ke topik pribadi. Dari sekedar nanyain kabar, jadi curhat tentang capeknya kerja, tentang keluarga, sampai masalah pribadi yang kadang nggak aku ceritain ke orang lain. Lalu entah kapan mulainya, candaan gombal mulai muncul. Raka sering lempar kalimat yang bikin pipiku panas, meski aku coba balas dengan tawa atau pura-pura nggak serius. Tapi jauh dalam hati, aku merasa senang. Aku tahu itu awal dari salah langkah. Karena sekali aku buka celah buat rasa nyaman dari orang lain, susah banget buat nutupnya lagi. Kadang aku mikir, kenapa bisa gini? Aku punya suami yang baik, rumah yang nyaman, kehidupan yang bisa dibilang cukup. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang ternyata bisa diisi orang lain. Bukan karena Dimas kurang perhatian, tapi mungkin karena aku sendiri yang sering ngerasa butuh sesuatu yang beda. Perhatian kecil yang datang dari orang baru bikin aku merasa muda lagi, merasa dihargai dengan cara lain. Satu malam, aku masih ingat banget, aku lagi rebahan di kamar sambil main HP. Dimas sudah tidur duluan karena capek kerja. Notifikasi chat masuk, dan tentu aja dari Raka. Isinya cuma singkat, lagi apa? Aku senyum kecil, lalu balas, rebahan, kamu? Dari situ obrolan ngalir panjang. Kita ngobrolin hal-hal receh, mulai dari kerjaan, film, sampai keinginan masing-masing. Aku kaget waktu dia bilang, aku pengen bisa ngobrol sama kamu lebih lama tiap hari. Rasanya enak aja. Aku diam sebentar, mikir harus balas apa. Tapi akhirnya aku cuma ngetik, haha kamu bisa aja. Padahal jantungku deg-degan baca chat itu. Malam-malam berikutnya, obrolan kayak gitu jadi kebiasaan. Kadang aku sengaja begadang biar bisa lebih lama balas chat dia. Rasanya kayak balik ke masa muda, waktu masih pacaran dulu. Ada rasa deg-degan, ada rasa penasaran, ada juga rasa bersalah yang pelan-pelan mulai menghantui. Aku tahu aku salah, tapi rasa itu terlalu manis buat dihentikan.
Di kantor, aku juga jadi makin sering perhatiin Raka. Gimana dia kerja, gimana dia tertawa, bahkan cara dia ngeliat aku. Kadang tatapan itu bikin aku salah tingkah. Ada momen waktu kita lagi rapat, mata kita ketemu sebentar, lalu dia senyum kecil. Aku langsung buru-buru alihin pandangan, tapi dalam hati aku meleleh. Aku jadi makin sadar hubungan kita udah nggak sekedar teman kerja. Ada sesuatu yang berkembang pelan-pelan. Aku nggak tahu itu cinta atau cuma rasa kagum. Yang jelas, aku udah nggak bisa lagi bilang kalau aku cuma iseng. Karena ternyata, keisengan itu udah jadi sesuatu yang lebih serius. Satu kali aku pulang bareng dia. Waktu itu hujan deras, dan aku lupa bawa payung. Kebetulan mobil dia parkir dekat pintu lobi, sedangkan aku harus jalan lumayan jauh ke parkiran. Dia nawarin, aku anterin aja, sekalian searah kan? Aku ragu sebentar, tapi akhirnya aku ikut juga. Di mobil, suasana hening sebentar. Cuma suara hujan di kaca yang kedengeran. Lalu dia bilang pelan, "Aku seneng bisa bareng kamu gini." Aku nggak tahu harus jawab apa. Jadi aku cuma senyum kecil, pura-pura fokus ke jalan. Tapi hatiku berdebar kenceng. Itu pertama kalinya dia ngomong langsung, bukan lewat chat. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik mikirin perkataannya, mikirin perasaanku, dan mikirin Dinas yang tidur pulas di sebelahku. Rasa bersalah mulai menumpuk. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa bahagia yang aneh. Aku tahu ini bahaya. Aku tahu sekali aku masuk lebih jauh, bakal susah buat mundur. Tapi aku juga tahu, aku udah nggak bisa lagi pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma iseng, nggak bakal sampai serius. Tapi jauh dalam hati, aku sadar, iseng ini bisa jadi awal dari masalah besar. Aku mulai lebih sering cari alasan buat deket sama Raka. Entah itu pura-pura butuh bantuan kerjaan, atau ngajak diskusi hal-hal kecil. Dia juga kayak ngerti, dan selalu ada buat aku. Dari situ, jarak kita makin tipis. Sampai akhirnya aku sadar aku udah masuk ke titik yang bahaya banget. Aku nggak tahu ke depan gimana. Tapi satu hal yang pasti, semua ini berawal dari sesuatu yang kelihatannya sepele. Sesuatu yang aku kira cuma iseng. Dan disitulah hidupku mulai berubah total. Aku sempat mikir, ini cuma chat iseng, nggak lebih. Aku terus ngebujuk diriku sendiri pakai kalimat itu kayak mantra supaya aku nggak kebawa jauh. Tapi lama-lama aku ngerasa aneh. Setiap pagi aku malah nungguin notifikasi itu. Bahkan sebelum Dimas sempat ngomong apa-apa, atau sebelum aku sempat nyentuh gelas kopi, notif dari Raka udah muncul duluan di HP-ku. "Pagi cantik, semangat kerja ya." Kalimat sederhana itu lama-lama jadi candu. Kayak alarm kecil yang bikin aku ngerasa ada yang peduli sama aku di luar rumah. Dulu, aku bangun pagi selalu disambut suara Dimas yang lagi siap-siap kerja. Kadang cuma nyapa singkat, "Pagi Sar," atau "Mau sarapan apa?" Sekarang, yang aku cari justru layar HP itu. Ada rasa hangat setiap kali baca chat dari Raka. Aku ngerasa diperhatiin, aku ngerasa dilihat lagi. Dari situ, tanpa aku sadari, aku mulai bandingin Dimas sama Raka. Aku tahu itu nggak adil. Tapi pikiran itu datang sendiri. Dimas sibuk kerja, pulang kadang udah capek, langsung rebahan, atau lanjut ngerjain tugas kantor. Sedangkan Raka selalu punya waktu buat dengerin keluhanku. Bahkan hal-hal kecil yang kadang aku sendiri ngerasa lebay, dia dengerin dengan sabar. Dia selalu punya kata-kata yang tepat buat bikin aku ngerasa tenang. Pelan-pelan aku mulai merasa dekat banget. Dekat dalam arti yang gak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku masih ingat malam pertama kali aku kebablasan ngechat seselutu yang kelewat berani. Waktu itu udah lewat malam tengah. Dimas lagi tidur di sebelahku, lampu kamar cuma nyala remang-remang. Aku scroll percakapan sama Raka, baca ulang chat-chat lama kita, sambil senyum-senyum sendiri. Rasanya aneh, deg-degan kayak anak SMA yang lagi naksir temennya. Tanpa pikir panjang, aku ketik, "Kadang aku lebih nyaman cerita sama kamu daripada sama Dimas."
Begitu aku kirim, aku langsung nutup mulutku sendiri. Shock! Astaga, kenapa aku nulis gitu? Pikirku. Nggak sampai 1 menit, Raka balas. Aku juga ngerasa gitu. Jangan takut. Aku di sini buat kamu. Aku diem lama, pandangin layar HP. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa lega, rasa seneng. Itu kayak semacam pengakuan diam-diam yang gak pernah aku beraniin sebelumnya. Dan jawaban Raka malah jadi pintu baru. Sejak itu, batasan kami mulai hilang. Kami mulai sering ketemu diam-diam setelah kerja. Kadang alasannya cuma sekedar ngopi. Kadang cuma duduk di mobil dia, ngobrol panjang sambil dengerin lagu. Di momen-momen itu, aku bisa jadi orang yang bebas cerita apa aja. Tentang pekerjaan, tentang rumah, bahkan tentang rasa hampa yang aku nggak pernah ungkapin ke siapapun. Raka selalu dengerin, kadang cuma angguk-angguk, kadang ngeluarin komentar kecil yang bikin aku ketawa. Pelan-pelan, aku mulai merasa deket banget. Deket dalam arti yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku masih ingat, malam pertama kali aku kebablasan ngechat sesuatu yang kelewat berani. Waktu itu udah lewat malam tengah. Dimas lagi tidur di sebelahku, lampu kamar cuma nyala remang-remang. Aku scroll percakapan sama Raka, baca ulang chat-chat lama kita sambil senyum-senyum sendiri. Rasanya aneh, deg-degan kayak anak SMA yang lagi naksir temennya. Tanpa pikir panjang, aku ketik. Kadang aku lebih nyaman cerita sama kamu daripada sama Dimas. Begitu aku kirim, aku langsung nutup mulutku sendiri. Shock. Astaga, kenapa aku nulis gitu? Pikirku. Nggak sampai 1 menit, Raka balas. Aku juga ngerasa gitu. Jangan takut. Aku di sini buat kamu. Aku diem lama, pandangin layar HP. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa lega, rasa senang. Itu kayak semacam pengakuan diam-diam yang gak pernah aku beraniin sebelumnya. Dan jawaban Raka malah jadi pintu baru. Sejak itu, batasan antara kami mulai hilang. Kami mulai sering ketemu diam-diam setelah kerja. Kadang alasannya cuma sekedar ngoti. Kadang cuma duduk di mobil dia ngobrol panjang sambil dengerin lagu. Di momen-momen itu, aku bisa jadi orang yang bebas cerita apa aja. Tentang pekerjaan, tentang rumah, bahkan tentang rasa hampa yang aku nggak pernah ungkapin ke siapapun. Raka selalu dengerin. Kadang cuma angguk-angguk, kadang ngeluarin komentar kecil yang bikin aku ketawa. Pelan-pelan, aku mulai merasa dekat banget. Dekat dalam arti yang gak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku masih ingat, malam pertama kali aku kebablasan ngechat sesuatu yang kelewat berani. Waktu itu udah lewat malam tengah. Dimas lagi tidur di sebelahku, lampu kamar cuma nyala terang-ramang. Aku scroll percakapan sama Raka, baca ulang chat-chat lama kita sambil senyum-senyum sendiri. Rasanya aneh, deg-degan kayak anak SMA yang lagi naksir temennya. Tanpa pikir panjang, aku ketik. Kadang, aku lebih nyaman cerita sama kamu daripada sama Dimas. Begitu aku kirim, aku langsung nutup mulutku sendiri. Shock! Astaga, kenapa aku nulis gitu? Pikirku. Nggak sampai 1 menit, Raka bales. Aku juga ngerasa gitu. Jangan takut, aku di sini buat kamu. Aku diem lama, pandangin layar HP. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa lega, rasa seneng. Itu kayak semacam pengakuan diam-diam yang gak pernah aku beraniin sebelumnya. Dan jawaban Raka malah jadi pintu baru. Sejak itu, batasan antara kami mulai hilang. Kami mulai sering ketemu diam-diam setelah kerja. Kadang alasannya cuma sekedar ngopi. Kadang cuma duduk di mobil dia, ngobrol panjang sambil dengerin lagu. Di momen-momen itu, aku bisa jadi orang yang bebas cerita apa aja. Tentang pekerjaan, tentang rumah, bahkan tentang rasa hampa yang aku nggak pernah ungkapin ke siapapun. Raka selalu dengerin, kadang cuma angguk-angguk, kadang ngeluarin komentar kecil yang bikin aku ketawa. Pelan-pelan, aku mulai merasa deket banget. Deket dalam arti yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku masih ingat,
Malam pertama kali aku kebablasan ngechat sesuatu yang kelewat berani. Waktu itu udah lewat malam tengah. Dimas lagi tidur di sebelahku, lampu kamar cuma nyala remang-remang. Aku scroll percakapan sama Raka, baca ulang chat-chat lama kita sambil senyum-senyum sendiri. Rasanya aneh, deg-degan kayak anak SMA yang lagi naksir temennya. Tanpa pikir panjang, aku ketik. Kadang aku lebih nyaman cerita sama kamu daripada sama Dimas. Begitu aku kirim, aku langsung nutup mulutku sendiri. Shock. Astaga, kenapa aku nulis gitu? Nggak sampai 1 menit, Raka bales. Aku juga ngerasa gitu. Jangan takut, aku di sini buat kamu. Aku diem lama, pandangin layar HP. Ada rasa bersalah, tapi ada juga rasa senang, rasa lega. Itu kayak semacam pengakuan diam-diam yang gak pernah aku beraniin sebelumnya. Dan jawaban Raka malah jadi pintu baru. Sejak itu, batasan kami mulai hilang. Kami mulai sering ketemu diam-diam setelah kerja. Kadang alasannya cuma sekedar ngopi. Kadang cuma duduk di mobil dia ngobrol panjang sambil dengerin lagu. Di momen-momen itu, aku bisa jadi orang yang bebas cerita apa aja. Tentang pekerjaan, tentang rumah, bahkan tentang rasa hampa yang aku nggak pernah ungkapin ke siapapun. Raka selalu dengerin, kadang cuma angguk-angguk, kadang ngeluarin komentar kecil yang bikin aku ketawa. Pelan-pelan, aku mulai merasa deket banget. Deket dalam arti yang gak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku sering mulai bohong sama Dimas. Bohong kecil, tapi tetep bohong. Aku bilang lembur, padahal aku cuma nongkrong di kafe bareng Raka. Aku bilang ada rapat, padahal sebenarnya aku jalan bareng dia. Setiap kali aku ngelakuin itu, ada rasa nyesel yang nyelekit. Tapi setelah ketemu Raka, rasa nyesel itu hilang sebentar, tergantikan rasa tenang yang aneh. Satu malam, kami ketemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempatnya agak sepi, lampunya temaram, ada musik akustik yang pelan-pelan nyusup ke telinga. Aku duduk di depannya sambil mainin sedotan kopi. Dia ngeliatin aku lama, terus bilang, "Aku senang, kamu mau ketemu aku gini." Aku cuma senyum tipis, gak berani ngomong apa-apa. Lalu dia tambahin pelan, "Aku janji, gak akan nyakitin kamu." Kalimat itu bikin aku gemeter. Aku tahu itu cuma kata-kata. Aku tahu gak ada yang bisa janji di situasi kayak gini. Tapi aku pengen percaya. Aku pengen ada di tempat di mana aku merasa diperhatiin. Dan saat itu, tempat itu ada di depan mataku, duduk sambil nyeruput kopinya pelan-pelan. Sejak malam itu, aku makin susah buat balik ke jalanku yang semula. Chat kami makin mesra, pertemuan kami makin sering. Bahkan, aku mulai nyimpan foto kami berdua di folder tersembunyi di HP. Aku nggak tahu kapan semua ini bakal berakhir atau gimana caranya aku berhenti. Yang aku tahu, aku udah terjebak di lingkaran ini. Lingkaran yang awalnya aku kira cuma iseng, tapi ternyata jadi jerat yang susah banget dilepasin. Dan setiap kali aku pulang ke rumah, aku selalu merasa dua dunia yang berbeda nempel di satu tubuhku. Dunia yang satu penuh perhatian, penuh senyum manis, penuh chat pagi cantik. Hari itu aku masih ingat jelas. Suasananya dingin banget. Kantor udah mulai sepi karena kebanyakan orang udah pulang. Hanya beberapa meja yang masih menyala lampunya, termasuk mejaku. Aku lagi ngerjain laporan yang deadline-nya mepet, sambil sesekali ngelirik jam tangan. Rasanya udah capek banget, tapi laporan itu harus kelar. Raka juga masih ada, duduk di pantry sambil sibuk ngetik sesuatu di laptopnya. Dari tadi, dia beberapa kali nengok ke arahku, lalu ngangkat alis sambil senyum, kayak mau bilang, "Semangat, bentar lagi kelar." Sekitar jam 9 malam, akhirnya aku nyerah duluan. Mataku udah berat, pikiranku juga berantakan. Aku berdiri, jalan ke pantry buat ambil minum. Dan di sana, Raka lagi duduk santai sambil makan gorengan. Dia langsung nawarin, "Sini dong duduk dulu, capek banget kelihatannya." Aku tarik kursi dan duduk di sampingnya. Rasanya aneh. Suasana kantor yang biasanya rame sekarang sepi banget.
Cuma suara kulkas kecil dan tawa kita yang kedengeran. Obrolan ngalir begitu aja. Dari kerjaan yang nyebelin, bos yang suka bikin ribet, sampai candaan-candaan receh yang bikin aku ngakak, padahal gorengan hampir nyangkut di tenggorokan. Di tengah suasana yang ringan itu, aku ambil HP. Entah kenapa, jari-jariku gatal buat ngetik sesuatu yang selama ini cuma aku pendam. Tanpa mikir panjang, aku kirim chat ke Raka. Andai aja kamu bukan teman kerjaku, mungkin aku udah pilih kamu dari dulu. Begitu pesannya terkirim, jantungku langsung deg-degan gak karuan. Rasanya kayak baru loncat dari tebing tanpa tali pengaman. Aku tatap layar, nunggu balesan. Beberapa detik kemudian, Raka bales. Aku juga mikir hal yang sama. Tapi ya udahlah, jalanin aja kayak gini. Aku sempat senyum kecil baca balasan itu. Perasaan campur aduk antara lega dan makin deg-degan. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Karena tiba-tiba aku sadar ada notifikasi baru masuk di HP. Saat aku cek lagi riwayat chat, mataku langsung melebar. Ternyata chat panjang yang tadi aku ketik buat Raka salah terkirim ke Dimas. Aku langsung panik luar biasa. Rasanya darahku turun ke kaki. Tangan gemeteran, keringat dingin ngalir di pelipis. Aku langsung pencet tombol hapus untuk semua orang. Tanganku bergetar, jantungku kayak mau copot. Notifikasi pesan dihapus muncul loh. Tapi aku tahu itu udah telat. Dimas udah online. Centang 2 biru udah kelihatan. Dia udah baca. Aku diam di kursi, gak bisa gerak. Rasanya pengen nangis teriak sekencang-kencangnya. HP di tanganku berasa berat banget. Aku nungguin balasan dari dia. Tapi gak ada apa-apa. Hanya status online yang berubah jadi lasin. Malam itu, Dimas gak balas satu kata pun. Aku nyoba ngelesin dengan cara kirim chat lain. Salah kirim. Itu bukan buat kamu, Mas. Tapi gak ada respon. Aku coba nelpon, tapi deringnya panjang, tanpa diangkat. Pulang ke rumah malam itu, aku deg-degan setengah mati. Di mobil aku gak bisa mikir jernih. Rasanya perutku mual, kepala pusing, tangan dingin. Aku bahkan sempat kepikiran buat gak pulang dulu. Tapi itu justru bikin keadaan makin buruk. Akhirnya, aku nekat balik juga. Begitu buka pintu rumah, suasana hening banget. Lampu ruang tamu masih nyala, tapi Dimas gak ada di situ. Aku jalan pelan ke kamar dan nemuin dia udah tiduran. Matanya merem, tapi aku yakin dia gak tidur. Aku bisa ngerasain hawa dingin dari tubuhnya. Hawa yang beda banget dari biasanya. Aku pelan-pelan taruh tasku, ganti baju, lalu rebahan di sampingnya. Aku coba buka percakapan. Mas, tadi aku beneran salah kirim. Aku lagi chat sama temen, bukan maksudnya buat kamu. Suaraku pelan banget, hampir kayak bisikan. Tapi dia gak buka mata, gak jawab apa-apa. Hanya nafasnya yang berat dan panjang. Aku makin ngerasa bersalah. Malam itu aku gak bisa tidur sama sekali. Aku bolak-balik berkali-kali nengok ke arah Dimas. Tapi dia tetap diam, seolah-olah aku gak ada di situ. Rasanya lebih menyakitkan daripada kalau dia marah-marah. Sejak malam itu aku tahu segalanya gak bakal sama lagi. Sekalipun Dimas belum ngomong apa-apa, aku bisa ngerasain jarak yang mulai muncul di antara kita. Dan jarak itu bukan karena dia gak tahu, justru karena dia tahu tapi milih diam. Diam yang terasa lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Besok paginya, suasana rumah rasanya aneh. Dimas tetap bangun seperti biasa. Mandi, lalu duduk di meja makan. Aku udah siapin sarapan, tapi rasanya kayak rutinitas yang hambar. Biasanya dia masih sempat bercanda, minimal nanya aku mau ngapain hari itu. Tapi pagi itu, suaranya dingin, seadanya. Makan? Itu aja yang keluar dari mulutnya. Aku duduk di hadapannya, berusaha nyari topik obrolan, tapi tatapannya menusuk tanpa kata. Bikin aku salah tingkah. Sendok di tanganku sampai gemeteran.
Aku berusaha meyakinkan diri, mungkin dia cuma capek. Mungkin semalam aku terlalu lebay mikirin reaksinya. Tapi hatiku tetap gak tenang. Dan ternyata malamnya semua kebongkar. Kami duduk di kamar. Aku lagi pura-pura baca buku di kasur. Dimas masuk, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tiba-tiba dia nyodorin HT ke aku. Ini maksudnya apa? Suaranya tenang, tapi dingin banget. Jauh dari nada biasanya. Aku refleks nengok ke layar. Jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Di sana ada screenshot chatku sama Raka. Chat yang gak seharusnya dia lihat. Chat penuh rayuan, perhatian, sampai emotikon yang jelas-jelas beda dari sekadar teman kerja. Aku langsung lemas rasanya, lututku gak kuat lagi menyangga tubuh. Aku bahkan gak tahu gimana dia bisa dapat itu. Siapa yang ngirim? Raka. Gak mungkin, dia terlalu hati-hati. Atau ada orang kantor yang iseng. Atau mungkin Dimas emang udah curiga dari lama dan diam-diam mentengin HP-ku. Tanganku gemeteran, air mata langsung jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku salah, Mas. Aku beneran nyesel. Aku gak pernah kepikiran ninggalin kamu. Aku ngerasa sepi. Suaraku pecah, hampir gak kedengeran. Aku berharap kalimat itu bisa jadi semacam alasan. Walaupun aku tahu itu gak cukup. Dimas diem lama. Tatapannya bikin aku ngerasa kecil banget. Kayak semua harga diriku hilang. Dia gak langsung marah, gak teriak, gak banting barang. Justru diamnya itu yang bikin aku hancur. Hening itu lebih menakutkan daripada omelan apapun. Akhirnya dia buka suara. Pelan tapi tegas. Jadi selama ini aku kerja keras buat kita, kamu malah cari hiburan di tempat lain. Aku terisak. Coba jelasin tapi gak ada kata yang keluar. Semua alasan terdengar bodoh. Aku gak tahu kenapa bisa sejauh ini. Aku cuma butuh didengerin. Aku patah. Karena aku sadar, apapun yang aku ucapin, itu cuma kedengeran kayak pembenaran yang murahan. Dia taruh HP-nya di meja, nyender ke kursi, lalu tatap aku dengan pandangan kosong. Aku berusaha pegang tangannya, tapi dia tarik pelan. Gerakan kecil itu udah cukup bikin aku ngerasa seolah ada tembok besar yang berdiri di antara kami. Malam itu, aku gak bisa tidur. Dimas tidur membelakangi aku. Jaraknya kayak berkilometer, padahal kami masih di kasur yang sama. Aku nangis pelan, takut suara tangisku kedengeran. Aku pengen minta maaf berkali-kali, pengen ngejelasin semuanya. Tapi aku tahu luka itu udah terlanjur kebuka. Yang bikin aku makin takut bukan cuman karena dia udah tahu, tapi karena aku gak bisa nebak langkah dia berikutnya. Dia bukan tipe orang yang gampang meledak. Dia tipe yang kalau udah diem, berarti dia lagi nyimpen badai di dalam hati. Dan aku gak tahu kapan badai itu bakal keluar. Besoknya aku bangun dengan mata sembab. Dimas udah berangkat kerja tanpa ninggalin pesan apa-apa. Biasanya dia minimal pamit atau cium keningku. Tapi pagi itu gak ada. Hanya suara pintu ditutup pelan, lalu sepi. Aku duduk lama di pinggir kasur sambil mendangin HP-ku. Rasa panik masih terus menggantung. Bagaimana kalau dia mutusin buat nyari tahu lebih jauh? Bagaimana kalau dia nyamperin Raka? Atau yang paling aku takutin, gimana kalau dia mutusin buat ninggalin aku? Sejak malam itu, rumahku nggak lagi sama. Ada Dimas, ada aku. Tapi rasanya kayak dua orang asing yang kebetulan tinggal di alamat yang sama. Dia nggak marah-marah, nggak bentak-bentak, tapi sikapnya dingin, menusuk lebih dalam daripada teriakan. Makan malam bareng, hanya hening. Obrolan kecil yang dulu hangat, hilang entah kemana. Yang tersisa cuma suara sendok ketemu piring. Kadang aku coba mulai ngobrol, tapi Dimas cuma jawab singkat, seolah kata-kataku nggak berarti lagi. Sampai satu malam, dia duduk di ruang tamu,
Lampu sengaja dimatikan setengah. Aku mendekat. Jantungku berdebar karena tahu ada sesuatu yang bakal dia bilang. Dimas akhirnya buka suara pelan, tapi tegas. Aku udah mikir panjang, katanya tanpa menoleh. Aku nggak bisa hidup bareng orang yang hatinya udah kebagi. Kalau kamu milih dia, bilang aja. Aku nggak mau maksa. Kalimat itu kayak palu gede yang jatuh di kepalaku. Aku terdiam. Lidahku keluh. Air mataku jatuh begitu aja. Aku salah, Mas. Aku bener-bener salah. Aku nggak milih dia. Aku milih kamu. Aku cuma bodoh. Suaraku pecah. Dimas diam cukup lama, lalu akhirnya menatapku. Mata itu nggak lagi sama. Ada luka, ada kecewa, ada tembok tinggi yang nggak gampang ditembus. Dimas akhirnya menatapku tatapan lama. Aku bisa maafin, tapi aku nggak janji bisa lupa, katanya akhirnya. Malam itu, aku ambil keputusan paling berat. Aku blokir semua akses ke Raka, hapus chat, bahkan ganti nomor. Bukan karena diminta, tapi karena aku tahu itu satu-satunya cara kalau aku beneran mau memperbaiki. Tapi luka yang udah kebuka nggak bisa ditutup begitu aja. Setiap kali aku pegang HP, Dimas refleks ngeliatin dengan tatapan curiga. Setiap kali ada notifikasi masuk, aku lihat ada kilatan sakit di matanya. Dan setiap kali itu terjadi, aku sadar, selingkuhku bukan cuma salah langkah, tapi luka yang gak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sekarang, aku masih berjuang. Bukan cuma buat dapetin maaf, tapi buat balikin kepercayaan yang udah aku ancurin sendiri. Dan aku tahu, itu gak akan pernah semudah waktu aku jatuh dalam godaan. Mau aku bikinin versi epilog singkat, biar nutup ceritanya dengan kesan lebih dalam dan bikin orang mikir panjang?